ketika kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan, Allah akan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setia Masjid An-Nida TPI dalam acara nikmatnya sedekah, semoga di pagi yang sangat indah ini, detik-detik menjelang kita adzan subuh, kita munajat kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bahagia. Allah terima segala amal ibadah kita. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah limpahkan kita rezeki yang banyak dan halal. Allah sehatkan semuanya yang menyaksikan acara ini dan pun yang belum menyaksikan acara ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat keluar di wilayah kita ada rintik-rintik hujan, tapi enggak membuat surut langkah kita untuk tetap mengkaji dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat kita, langkah bapak-bapak menuju ke masjid ini dan ibu-ibu juga dan pemirsa yang gelap-gelap udah nyalahin TV, semoga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita ke sini dan melihat layar kaca televisi kita untuk menuntut ilmu, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dan tak lupa kita akan mendoakan kepada guru kita, alim ulama dimanapun saja, semoga Allah senantiasa sehatkan ilmu mereka, Allah berkahkan kehidupan mereka, dan kita pun yang mendoakannya demikian. Amin ya rabbal alamin. Pastinya di pagi ini kita bangun, kita melangkah ke tempat ini karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana beliau katakan dalam sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan kali ini kita akan terus mengkaji ilmunya Allah, kita akan terus mengkaji ayat-ayatnya Allah, kita akan mengkaji firmannya Allah yang penuh dengan rahasia keindahan dan keselamatan bagi mereka yang terus mengkajinya. Dan tetap pada pagi ini kita akan mengkaji surah Ar-Rahman, yang pastinya beberapa minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menazamkan atau melakukan bacaan-bacaan agar menjadi indah dan enak. Memang biasanya untuk memudahkan ingatan kita dan mudah menghafal, biasanya kita mulai dengan lagu-lagu. Dan kemarin termasuk saya juga udah belajar sama Ustadz bagaimana melafazkan ta'awud dengan gaya Kumi dan Namirah, kalau nggak salah Ustadz ya. Dan insya Allah nanti setelah kita sholat subuh berjamaah, kita akan lanjutkan kembali kajian surah Ar-Rahman, dan yang pasti banyak rahasia Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin nanti sekiranya ada kesempatan kita akan buka line telepon, tapi kalau tidak mohon maaf lahir dan batin, bisa mengikuti langsung. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, waktu adzan telah tiba, mari sama-sama yang belum wudu kita berwudu, siap-siap. Mudah-mudahan sholat kita yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali setelah adzan berikut ini dan kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ketemu Selasa Rebo sekarang senang gitu. Bener loh, tidak setiap kegiatan live itu saya demen, terus terang ya. Tidak semua kegiatan live itu saya demen. Kadang-kadang suka beban itu, terutama kalau yang kebebanan ngomongin soal politik, ada amanah judul. Mas saya mah bahagia ada di TPI, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih sayang TPI ya, yang mau ulang tahun ya, mudah-mudahan dia panjang umurnya ya, biar Allah kasih rezeki banyak, krunya, karyawannya, dan semua yang hadir pemirsa, mudah-mudahan pemirsanya juga pada senang hatinya. Hari ini kita akan belajar tentang ayat ke-41 ya.
Pemirsa silakan buka Al-Quran surah Ar-Rahman ayat ke-41, 42, 43, 44. Tempo hari salah satu jamaah kita ya, Haji Wahid namanya. Mana Haji Wahid? Orangnya mana? Oh itu dia. Ngingetin saya, Ustadz, setrum apa jamaah? Sekali-sekali jangan di alam terus. Setrum itu maksudnya kasih tahu ayat-ayat yang membuat kita menjadi takut sama neraka. Kasih tahu katanya pemirsa tentang ayat-ayat yang bisa mengingatkan orang bahwa Allah itu juga punya neraka, bukan cuma punya sorga. Nah, hidup ini kan pilihan, kita mau milih yang mana? Mau milih sorga atau milih neraka? Sebelum kita melangkah ke pembahasan ayat ke-41 surah Ar-Rahman, mari pemirsa kita baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah yang maha meneteskan ilmu buat kita, meneteskan ilmunya buat kita. Kalaunya Allah tidak memberikan izin kita belajar, maka tidak ada yang bisa belajar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada permintaan doa dulu dari pemirsa Nikmatnya Sedekah. Ini ada yang sakit ya. Namanya Mas Diki Harsa ya. Minta didoakan beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakit ginjal akutnya. Mari deh pagi-pagi ini kita hadiahkan doa untuk semua yang sakit, yang nggak bisa ngirim surat ke sini karena tidak tahu caranya bagaimana. Kita doakan semua yang sakit, mudah-mudahan satu, Allah kasih pengertian. Tidak ada penyakit kecuali Allah yang ngasih. Artinya apa? Tidak ada juga obatnya kecuali nomor satu, kita balik dulu ke Allah. Jangan dulu nyari obat biasa sebelum kita nyari obat dari Allah. Sebaik-baik obat dari Allah adalah Al-Quranul Karim. Kenapa sampai kita sakit? Ini penting juga kita ketahui. Apa pasal kok kita bisa sakit? Allah kan ngasih badan-badan yang lempeng punya. Ya, seluruh panca indera, fungsi otak dan yang lain-lainnya Allah kasih benar. Nah, kitalah yang merusaknya. Nah, kenapa kita merusaknya? Semua urusan bersumber dari dosa dan maksiat. Semoga mudah-mudahan yang kedua adalah ya, semua yang sakit Allah berikan ampunan. Jadi yang pertama Allah berikan pengetahuan ya, bahwa penyakit bukan dari manusia tapi dari Allah. Kelihatannya aja salah makan, kelihatannya itu mah penyebab aja, tapi aslinya penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Allah kasih dia ampunan. Pemirsa yang pada sedang sakit, berbahagialah karena hari ini dengan wasilah surat dari beliau Mas Diki yang diantarkan oleh istrinya yang hadir pada hari ini dan saudaranya Mbak Ana, mudah-mudahan menjadi hadiah dari kita pemirsa ya, dari kita yang ada di masjid ini dan dari Anda untuk Anda semua. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Ya, saya termasuk orang yang jujur, kadang-kadang suka nggak sabar. Padahal Maya, salah satu contoh yang sabar tuh nenek saya. Belum lama kita cucu-cucunya nih bikin haul beliau. Ini kalau sakit dia Maya kagak mau minum obat. Saya masih ingat tuh omongan almarhumah. Apa dia bilang? Umi mah kalau bukan karena ibadah ya nggak mau minum obat. Kenapa? Makin lama sakitnya makin habis dosanya. Subhanallah. Kalau kita sakit dikit nyari obat, ya nggak? Kita puyeng kita cari obat sakit kepala. Ya, kita nyeri beteng sakit perut. Ya, kita cari obat sakit perut. Kita luka dikit langsung kita tutup. Nggak ada sabarnya kita. Padahal betul itu. Nenek saya betul banget tuh. Tapi siapa coba tanya? Yang tahan siapa? Atau kita jadi orang tua. Ngelihat anak sakit, panas dikit. Ya, kemarin anak saya panas, saya minta doa tuh.
Di Facebook, di email, di web, di segala macam dah saya kirimin orang doain anak saya. Saya ngomong sama istri saya, mah yang ketiga ini nih soal sabar. Ya, kadang-kadang kita ngeracunin anak kita dengan tidak menjadikan anak kita sabar, dengan langsung menjadikan anak kita ini pengkonsumsi obat. Padahal tuh ya kalau orang tua zaman dulu kalimatnya apa? Kalau lagi ngusap anak yang sakit, sing sabar ya neng, mudah-mudahan Allah sembuhin, itu kan. Tapi kalau kita kan enggak, langsung aja ditakep mulutnya, disuapin obat gitu. Kalau perlu sama sendok-sendok yang masuk. Ya. Satu, dikasih pengetahuan supaya paham, sadar penyakit itu dari Allah. Baliknya kepada Allah lagi. Kedua apa tadi? Diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tadi? Supaya dikasih kesabaran. Yang keempat, apa permintaan kita sama Allah pagi ini buat yang sakit? Sembuh nomor 17. Beneran. Barokah. Yang nomor 4 apa? Barokah. 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 Sabar udah. Apa? Ridho. Anaknya Oma. Ridho. Yang keempat, supaya dikasih rezeki. Ya. Nah, di antara rezeki ini adalah kesembuhan. Ustaz, tadi nomor 17. Ya udah nomor 4 aja deh. Kelamaan 17 mah, ya. 1 dikasih pengetahuan. 2 dikasih sabaran. 3 dikasih ampunan. 4 dikasih rezeki. Rezeki ini rezeki apa? Sebenarnya kalau dijabarin ya ketemu deh tuh nomor 17. Rezeki apa? Termasuk rezeki iman. Ya Allah ya salam, ada orang gak ketemu Allah karena dia sehat. Tapi dia jadi ketemu Allah lantaran dia sakit. Ya. Rezeki apa lagi? Rezeki syukur. Banyak orang kagak ada syukurnya ketika sehat. Tapi kemudian ketika sakit, alhamdulillah dia jadi syukur. Apalagi rezekinya? Nikmat sehat. Nggak berasa ketika sakit. Tapi begitu sakit, alhamdulillah. Subhanallah. Yuk kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang pada sakit dapat ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus buat kita yang sehat nih, perlu didoain nggak? Perlu. Lah, kalau perlu kita berdoa dulu dah pagi ini. 1, supaya kita tahu badan kita yang sehat, ya. Jangan kata nggak bakalan sakit, ya. Situ olahraga 7 hari dalam seminggu, situ olahraga 24 jam dalam sehari. Kalau udah jatuh sakit, menjatuh aja. Ya, saya dibawain vitamin ini, vitamin itu. Suplemen ini, suplemen itu. Kadang-kadang saya nyengir aja. Yang pada ngasih itu, setempo-setempo SMS juga. Ustadz minta doanya ya. Saya lagi sakit nih. Beneran. Mau dihajar suplemen apa juga, ya enggak? Kalau kata Allah sakit mah sakit aja. Nah, nomor 1 nih, tadi biar kita pulangin buat kita. Kalau kita tahu bahwa penyakit itu datang dari Allah, ayo dong. Tiap sholat kita berdoa. Alhamdulillah. Saya mudah-mudahan ini menjadi uswatun hasanah buat diri saya. Buat Anda semua. Saking takutnya ya enggak sama urusan penyakit nih. Ini kan penyakit ampun ya sekarang ya. Aduh Masya Allah. Saya melakukan agenda-agenda penyelamatan. Apa diantaranya? Saya bacain anak-anak saya Fatihah. Satu-satu. Saban hari. Saya bacain Yasin. Kalau lagi kelempangan saya bilang saya bacainnya satu-satu juga. Kalau lagi capek punya ya udah borongan 1 Yasin buat rame-rame. Ya nggak apa-apa ya pada kagak. Mendingan baca ya nggak. Terus sholat sunnah 2 rakaat. 1 hari minim-minim 2 rakaat lah sholat hajat. Buat urusan penyakit jangan sampai kita telat. Kita berdoa buat penyakit baru setelah kita sakit. Kita berdoa buat penyakit baru setelah anak kita sakit.
Kita berdoa buat penyakit baru setelah orang tua kita sakit. Jadi berdoa dari sekarang, nabung. Terus apa lagi? Sodakoh. Ya. Sodakoh tuh jangan nunggu sakit, Ji. Kemarin saya bacain kan testimoni pemirsa ya. Ada yang sembuh dari penyakit tumornya toh. Setelah dia ngebungkus tuh tumor dengan sodakoh. Dia tanya kanan kiri dia tumor 750 juta. Dia kagak sanggup tuh nyari 750 juta. Lalu ingat omongan saya. Atas izin Allah, Allah kasih dia ingat omongan saya. Kalau emang gak sanggup nyari 750 juta, cari aja 75 juta. 75 juta itu kalau kita maksain kadang-kadang jadi punya. Maksain ya, insya Allah jadi punya. Maksain bagaimana? Maksain nyicil sama Allah. Ada duit blong sedekah, ada duit blong sedekah, ada duit blong sedekah. Ternyata proses menyelesaikan 75 juta itu pun menjadi jalan rezeki buat dia. Kan kita udah belajar ya di nikmat sedekah, di nikmat sedekah, bahwa siapa orang yang punya nawa itu buat sedekah, maka seketika itu rezeki dia jadi ada. Ya Allah, saya pengen deh ngeberangkatin umroh ibu saya, memberangkatkan umroh haji, memberangkatin haji ibu saya. Langsung tuh jadi punya duitnya. Nah dia pengen sedekah 75 juta, jadi ada tuh. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, coba dah dibungkus. Saya tahadus bin nikmah, ya Allah mudah-mudahan engkau terima sedekah saya dan keluarga. Dan menjadi ini pelajaran buat ibu dan bapak semua. Situ kan suka ikut asuransi penyakit ya. Sedangkan yang ngejamin tuh manusia. Dan bukan ngejamin tidak penyakit kan. Yang dijamin sama dia kalau sakit. Kok situ jadi demen kok? Bingung saya mah. Betul nggak? Yang dijamin sama nih orang-orang tuh, lembaga-lembaga usaha itu, kalau sakit yuk masuk VIP. Yang satu malamnya 2 juta. Kita jadi kayak ngegantung sama dia. Tapi sama Allah, enggak. Coba dah yang pada punya mobil pemirsa ya, yang udah ada BPKB-nya, daripada nanti Allah minta ditukar sama operasi, sekarang aja. Sekarang nih matahari terang dikit, jalan dah ke toko-toko mobil, ya enggak? Ke showroom-showroom, bismillahirrahmanirrahim. Salat 2 rakaat dulu, bilang sama Gusti Allah, saya tuker sama penyakit-penyakit kronis yang barangkali takdirnya akan menimpa salah satu dari keluarga kami. Allah, saya tuker pagi ini. Ini mobil-mobil ini saya akan sedekahkan agar Allah tuker dengan bala yang namanya penyakit. Mantap nggak? Mantap. Situ demen, situ nggak punya mobil. Iya aja. Ustadz belum tentu nggak punya mobil. Kelihatan. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Ada tanda-tandanya nggak punya mobil ya nggak? Lepek, hujan. Pemirsa kagak ngeliat. Di sini kan hujan gede banget, ya nggak? Ya kalaunya dia punya mobil kan kagak lepek ya. Ini lepek. Ustadz lepek kan saya lepek karena wudhu. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau nggak punya mobil bagaimana? Kalau nggak punya mobil motor, kalau nggak punya motor tabungan. Pokoknya pagi ini direm, didol, set, buang, sedekahin. Kita istilahnya apa kalau kata orang Jawa? Tolak bala ya nggak? Kita tolak bala dah, ya nggak apa-apalah sama Allah mah. Udah mah tolak bala dapat, nanti rizki yang lebih banyak juga dapat. Pemirsa insya Allah bukan tanpa sebab Allah ngayun kita ngomong tentang penyakit. Semua ada sebabnya. Sebabnya adalah Allah menghendaki saya bicara tentang ini. Dan ibu bapak semua mendengar dan melihat tentang ini. Habis yang satu ini baru kita masuk ke pembahasan tentang Ar-Rahman. Silahkan. Alhamdulillah pemirsa yang bisa nelpon siap-siap nelpon. Tapi nelponnya khusus baca murotal yang akan kita sama-sama baca. Jadi kalau pemirsa ngerasa bisa telepon dah. Yang bisa nelpon yang masuk insya Allah ada hadiah CD Ar-Rahman. Kalau nanti itu CD udah diproduksi ya. Nah, sampai sekarang belum nih PPPA. Gimana PPPA nih? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir. Ayo coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ih kalau rame-rame mah bisa ya. Coba sendiri-sendiri. Coba Ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah iya benar bisa ya.
A'udzu billah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, yang hadir di sini dan pemirsa yang ada di rumah, coba terusin tanpa saya pimpin. Yu'raful mujrimuna bisimahum, baca dengan gaya murotalnya Kumi Aman Amira. Silakan coba. 1, 2, 3. Nggak kompak nih. Ada yang a'udzu lagi, ada yang yu'raful. Ya, langsung aja yu'raful. Kan a'udzunya udah, ya. Yang langsung yu'raful ya. 1, 2, 3. Nah, di sini ada kawan kita yang dikasih berkah oleh Allah tidak bisa melihat. Ustaz kok barokah? Iya emang barokah. Kita yang banyak ngelihat ini banyak dosanya ya. Siapa yang namanya Ustaz antum? Arjun. Arjun, sini Mas Arjun. Tuntun ge. Mas Arjun ini tidak bisa melihat, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ya. Saya masih mengontak Ustadz Awaludin untuk bisa datang ke sini. Mudah-mudahan besok bisa datang ya. Kalau ini Ustadz Arjun namanya. Arjun. Bukan Ustadz. Hah? Bukan Ustadz biasa. Iya Ustadz biasa ya. Ustadz Arjun. Ya. Antum apal 30 juz katanya? Insya Allah. Subhanallah. Kemarin itu saya dapat amanah dari guru saya yang mengajari saya maulud, itu dapat salam Pak Jiwadi Salam Bendosari. Itu sekeluarga kan yang dahulu merawat saya dan mengajari saya menghafal maulud, itu kirim salam sekeluarga katanya. Oh subhanallah, salam balik ya. Ustadz Arjun, coba baca Yu'raful Mujrimun. Tapi sebisa saya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul ladzi yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Saat Juni menyelesaikan hafalan 30 juznya ini usia berapa? Saya mulai menghafal umur 5 tahun, umur 7 tahun, alhamdulillah sudah selesai. Hah? 5 tahun 7 tahun udah selesai? Selesai 30 juz? Iya. Ih subhanallah. Cium tangan dulu deh. Masya Allah. Tapi saya nggak sekolah, jadi kalau bahasa Indonesia kurang lancar. Gak apa-apa, ngomong bahasa Jawa aja, insya Allah saya nggak paham kok. Pemirsa, Masya Allah ya, dari umur 5-7 tahun sudah hafal 30 juz. Ya Allah ya salam. Kita umur segini ya. Ya. Ustaz, dari umur 5 tahun itu sudah nggak bisa ngelihat, afwan. Saya mulai bayi. Mulai lahir nggak bisa ngelihat? Kok tahu nggak dari bayi nggak bisa lihat? Cerita orang tua. Cerita orang tua. Tapi kalau saya SMS sendiri, insya Allah bisa. SMS sambil terpejam bisa, dari dulu sudah terpejam. Dari dulu terpejam, iya benar. Insya Allah Ustaz baca ayat apa aja sebagai hadiah buat kami ini. Terus gayanya jangan ikut-ikutan Kumi Aman Amira ya. Gayanya Ustaz, terserah Ustaz baca apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ustadz doakan pemirsa dan yang hadir di sini supaya bisa hafal Quran, Ustadz. Silakan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wa akhirin ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma as'alukal ilma laduni wal mashrabas safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina min jamil awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil kharifil hayati wa min syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Ustadz Arjun ya. Namanya kok Arjun ya, bagus banget. Arjun kan katanya disenangi orang. Oh iya dah, senangi istrinya paling enggak lah ya. Ustadz udah ada istri? Nah itu, tapi kan lagi nggak sholat terus itu ke Serambi itu. Oh iya, makasih Ustadz ya. Coba ditonton lagi. Ini yang nonton siapa namanya? Ji? Haji Bambang Subagio. Haji Bambang Subagio, subhanallah ya. Subhanallah ya. Emang luar biasa benar. Banyak orang-orang yang dikasih karunia sama Allah ya, tidak seperti kita tapi bisa seperti beliau tadi ya. Mudah-mudahan nanti besok bisa ketemu anak-anak yang, jadi kemarin saya diundang ke satu daerah di Jawa Tengah. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jombang mana? Jawa Timur ya. Yang diundang ke sana untuk wisuda anak-anak penghafal Al-Quran. Saya godain, kan saya bilang dari dulu, kalau mau apa-apa bikin aja di TPI. Ini mau nikah nih, mau ngundang saya. Udah sini nikahnya. Kita rayain rame-rame. Nggak bisa siaran langsung, siaran tunda gitu kan. Yang mau sunatan sini live, sunat di sini. Ya. Kalau perlu saya yang nyunatinnya kan, insya Allah dijamin berantakan. Nah itu yang mau wisuda, anak-anak penghafal Al-Quran, 60 orang, Masya Allah. Anak-anak kecil katanya begitu. Saya bilang sama Ustadznya gini, Ustadz, daripada aneh yang ke sono, udah ente aja sama 60 anak ente kesini ke TPI. Aneh wisuda di TPI dah. Dia mau. Ini udah di Jakarta lagi pada istirahat, nanti besok Rebo, itu 60 anak ini minta izin dari Pak Panji dan teman-teman TPI, kita wisuda di sini. Wisudanya saya belum ngerti nih bagaimana caranya, wisuda ala TPI, tapi saya lagi pikirin. Minimal nanti berikrar tentang ikrar penghafal Al-Quran di hadapan kita, supaya kita jadi pelajaran. Masya Allah anak-anak bisa ngapal Quran, mudah-mudahan kita pun bisa. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Ayo. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ya pemirsa yang bisa lagu kayak begitu silakan bel. Nanti insya Allah dapat CD Ar-Rahman setelah diproduksi. Ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Semua orang-orang yang berdosa dilihat dari tanda-tandanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Jangan sampai kita masuk kuburan itu ya dang dikubur. Malaikat udah nungguin kita. Bukan nungguin ingin menjamu, tapi nungguin untuk disiksa. Berbahagialah saudara yang Allah habisin di dunia ini. Tentu saja buat kita-kita yang belum dihabisin sama Allah nih, cepetan kita bertobat. Aduh, saya kalau ngomong kayak gini ya, kayak mantul ke saya lagi nih, zek gitu. Ih, subhanallah, iya benar ya. Tentu tidak semua penyakit itu azab. Ada penyakit-penyakit yang ujian punya. Contohnya Nabi Allah Ayub. Tapi ketika Nabi Allah Ayub ini diuji dengan penyakit yang bukan urusannya sama dosa, doanya tuh nggak pakai doa-doa yang dari Asmaul Husna, Ghafaro atau Afwa, nggak ada. Apa Ustaz Abar masih ingat doanya Nabi Allah Ayub? Inni massaniyadz-dzur wa anta arhamur rahimin. Beda loh, nabi-nabi itu mengajarkan doa-doa ya kalau kaitannya sama sesuatu kaitan sama doa, sama dosa, itu selalu menyebut Allah yang Maha Pengampun. Tapi ketika berangkatnya dari sisi ujian, nggak nyebut yang begitu, langsung nyebut Arhamar Rahimin. Nyebut surah ini nih nyebut Ar-Rahman. Mudah-mudahan sih penyakit-penyakit saudara, kehancuran saudara, jatuh bangkrutnya saudara, apalagi itu susahnya saudara, itu bukan azab tapi ujian. Tapi bolehlah pagi ini kita kemudian merenung sedikit. Jangan-jangan apa yang kita alami adalah DP dari sesuatu yang besar yang kita belum tahu datangnya bagaimana nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah kita penuhi dengan barang-barang yang haram, dang dong. Lalu tanda-tandanya Allah kasih. Rintik. Senin anak nomor 1, Selasa anak nomor 2, Rebo anak nomor 3, Kemis anak nomor 4, dan seterusnya berganti. Saban minggu begini kejadian, saban minggu begini kejadian terus. Tapi kita tidak mampu menangkap yu'raful mujrimuna bisimahum. Akhirnya kita tidak mampu menyungkurkan diri kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau malah ada yang Allah azab dengan dunianya. Allah kasih dunianya. Punya rumah nggak tanggung-tanggung, bukan cuma 1, 13. Kemarin saya ketemu sama orang yang punya rumah 140 pintu. Ya. Kontrakan maksudnya. Tapi itu juga udah Masya Allah kan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maaf ya, kalau ibu bapak nggak sanggup megang dunia, itu azab sebenarnya. Ada banyak orang yang dosanya kecil karena duitnya nggak punya. Tapi Allah azab dia dengan dunia, lalu dengan dunia itu dosanya makin kelayanan. Paham tuh? Makin kelayanan nafsunya. Subhanallah. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Kita dikenali sama Allah tuh. Di ubun-ubun kita ini kelihatan tanda-tanda direnggut nih Allah. Tarik. Makanya tadi pemirsa, habis subuh, sebelum saya ngawalin saya punya pembahasan ini, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, jangan sampai itu tanda-tanda ada dalam diri kita. Hapuskan tanda-tanda dosa di tubuh kita, di diri kita, di badan kita, di kehidupan kita. Sampai-sampai Allah sendiri kita minta jangan sampai mengenali kita dari sisi yang pendosa. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita hanya dari sisi yang baik-baik aja yang kelihatan. Yang dosa-dosa mau udahlah biar Allah tutup. Dialah as-sattar, dialah yang maha menjaga aib. Dialah yang maha menjaga kita punya dosa. Dialah yang maha menutup catatan-catatan keburukan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun. Jangan sampai kaki dan tangan kita bersaksi, ya. Kita minta kaki dan tangan kita jangan bisa ngomong. Jangan sampai dia bersaksi atas keburukan yang kita lakukan. Pemirsa, insyaallah sehabis yang satu ini kita terusin lagi pembahasannya. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul ladzi yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pemirsa coba bayangin ya, pada saat kita nanti di padang mahsyar, ada malaikat-malaikat Allah yang berterbangan, kemudian mengambil kita punya ubun-ubun, dipisahin kita dari rombongan, dipisahin. Ya kamu bukan di sini, bukan. Lastum min ummati Muhammad, kamu bukan dari umatnya Muhammad, minggir, minggir, ditarik. Kita ditarik sama orang aja udah sakit kalau tuh orang gede bener. Apalagi ditarik sama malaikat. Pemirsa yang pernah ke Tanah Suci, lalu kemudian sesekali main ke Taif. Itu pegunungan di Taif subhanallah. Gedenya seperti Gunung Sewu kalau di Indonesia. Gede sekali. Bayangin, ada malaikat yang kemudian Allah turunkan dan menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi, ya Muhammad, apakah engkau izinkan aku mengangkat gunung-gunung di Taif ini, lalu aku timpakan kepada mereka? Nah, yang menarik kita yang model kayak begitu malaikatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika pertama kali saya kemudian ke Taif ya, melihat tuh rangkaian gunung.